Kulit keriput bapak petani, Surya menyengat pakai bikini. Sesulit apapun pekerjaan ini, dengan semangat harus dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku akan share aktivitas aku lagi, dan sebelum itu aku ingin memberikan informasi. Aku upload video dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Nah, aku awali aktivitas aku kali ini dengan masak-masak. Tapi sebelum itu aku mau refill minyak goreng dulu, karena memang stok minyak goreng itu di tempatnya itu udah habis. Jadi langsung aja aku refill, biar kapan-kapan mau pakai minyak goreng itu kayak udah enak gitu ya. Karena kalau misalnya dibiarin di plastiknya, itu tuh rentan banget yang namanya tumpah atau segala macam itu bisa masuk gitu ya. Jadi harus ditempatkan di wadah yang tertutup. Nah, di sini lanjut, aku itu lagi mau masak menu favorit aku, yaitu jengki alias jengkol. Dan kalau bahasa Minangnya itu adalah jariang ya teman-teman. Pokoknya ini tuh enak banget, dan juga kalau ngolahnya itu gampang gitu ya, diapain aja itu tetap enak. Siapa nih di antara kalian yang nonton video aku yang orang Minang juga? Siapa yang suka jariang? Ayo tunjuk tangan. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar apakah kalian itu orang Minang atau mungkin bisa bahasa Minang dan paham. Boleh pokoknya kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, ini jengkolnya, sebagian udah aku angkatin kulitnya, tapi sebagian lagi ada yang lengket juga sih kulitnya. Ini tuh aku nggak ada rendam ya teman-teman. Biasanya ya Allah, belibet amat dah ngomong ya. Biasanya itu kalau misalnya aku masak jengkol itu suka aku rendam dulu untuk si jengkolnya itu semalaman gitu ya, biar kayak jengkolnya itu kayak ngembang dan kayak bener-bener empuk banget gitu. Tapi ini memang aku tuh lupa banget gitu ya, jadi udah aku langsung goreng aja. Dan seperti biasa kalau habis goreng jengkol itu langsung dicemplungin ke dalam air dingin. Nah, ini aku goreng ikan nila, jangan lupa dikasih tepung terigu dulu. Terus ikan nilanya itu kalau bisa diselang-seling ya teman-teman, biar ikan nilanya itu nggak ngerumpi. Kalau misalnya dideketin kepalanya, takutnya nanti ikan itu lama matengnya, karena ikannya itu sibuk ngerumpi, jadi harus diselang-seling gitu ya. Bercanda ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut buat ngebelah-belahin jengkol. Jadi ini tuh jengkolnya aku belah-belahin semua, dan nanti bakalan aku kasih air, lalu aku simpan ke dalam kulkas. Jadi sekapan-kapan pengen masak jengkol, itu tuh jengkolnya udah pada ngembang gitu ya, dan udah dipastikan jengkolnya itu bakalan empuk. Nah, lanjut di sini ikan itu jangan lupa buat dibolak-balik gitu ya, tapi jangan sering-sering ya. Maksudnya itu kalau udah di bawahnya itu rada kering, jangan lupa dibalik biar kayak matangnya itu lebih merata, dan pastinya itu biar nggak gosong gitu ya. Nah, di sini aku juga sambil buat naruh peralatan itu ke kamar mandi biar kayak lebih cepat aja tuntasnya. Dan di sini ikan itu udah matang aja ya. Pokoknya aku berusaha aja ya teman-teman untuk durasi masak-masak itu nggak yang terlalu panjang, karena aku itu pengen gitu ya teman-teman, kalian itu nggak bosan gitu dengan video aku yang terlalu panjang durasi masaknya, karena memang banyak banget dari kalian itu yang sangat suka dengan video aku yang random dan banyak aktivitasnya gitu ya. Jadi aku akan usahain untuk setiap video-video aku itu tuh banyak aktivitas di dalamnya agar kalian tidak bosan. Nah, ini udah beres, aku itu menggoreng jengkol tadi, terus ikannya juga udah aku goreng gitu ya. Terus di sini aku itu mau lanjut aja numis si sambelnya. Nah, ikannya ini nanti bakalan aku pisahin gitu ya, 1 ekor buat si Twin. Karena ikannya ini tadi udah aku kasih sedikit garam ya teman-teman, jadi ikannya ini udah ada rasa asinnya, dan nanti aku mau pisahin gitu, 1 buat lauknya Twin makan. Di sini aku itu tadi itu nggak ngulek ya, aku itu ngeblender karena udah rada-rada capek gitu ya. Jadi aku ngeblender aja untuk kali ini. Tapi seperti biasa kalau misalnya aku ngeblender itu biasanya aku itu pakai minyak ya teman-teman, karena kalau nggak pakai minyak itu rasanya kayak kurang mantul gitu rasanya, dan kayak bau langunya itu kayak lebih menyengat gitu. Nah, itu kalian jangan salfok sama aku yang lagi ngomong, itu aku lagi ngomong sama Pak suami ya. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. Nah, di sini untuk sambelnya itu udah setengah mateng, aku langsung masukin si jengkolnya tadi, lalu aku diamin beberapa saat gitu ya. Maksudnya kayak sambelnya itu tuh
apa ya, aku biarin dulu gitu biar kayak sambalnya itu bener-bener mateng dan juga jengkolnya itu tuh bener-bener mateng juga dan airnya itu berkurang gitu ya teman-teman. Lalu aku masukin ikannya. Nah di sini tuh aku sambil gendongin si adek karena memang ayah itu lagi mandiin si kakak gitu ya. Jadi si adik itu tuh kalau dibawa sekalian mandi berdua sama ayahnya sama si kakak juga gitu, itu biasanya heboh gitu. Jadi makanya aku pegangin dia dulu biar dia itu nggak ngerusuh. Kalau misalnya biasanya aku tuh mandiin anak-anak itu nggak banyak drama gitu, tapi kalau udah mandi sama ayahnya itu biasanya banyak drama gitu. Makanya ayahnya itu nggak mau kalau mandiin mereka itu sekaligus dua. Kalau aku sendiri sih lebih seneng ya mandiin anak-anak itu sekaligus dua, jadi kayak lebih enak aja gitu ya, disiramnya itu sekaligus dua gitu ya, terus disabunin gitu, pokoknya kayak lebih cepet aja kerjaan beres gitu. Oke lanjut lagi, beres masak udah aku salin, terus sudah beres-beres kompor juga. Nah ini dia nih menu kami hari ini, sambal jengkol dicampur sama ikan nila. Masya Allah ini tuh bener-bener nikmat banget ya. Hari ini aku nggak bikin sayur dulu karena kemarin kan udah bikin sayur gitu ya. Terus ada itu nila goreng itu buat si Twin. Oke lanjut lagi, di sini aku juga mau nyuci piring nih teman-teman. Kalau untuk bagian nyuci piring aku itu speed kecepatannya itu lumayan kenceng ya. Biar apa? Biar durasinya itu nggak terlalu panjang di bagian nyuci piring. Karena memang kalau misalnya aku itu bikin durasinya, maksudnya kecepatannya itu tuh kayak 2 kali lipat aja. Ini tuh beneran lama ya. Takutnya kalian itu malah bosan kalau misalnya nungguin aku nyuci piring hingga beberapa menit gitu ya. Jadi di sini aku usahain untuk cuci piring itu durasinya itu dipersingkat dengan cara aku itu membuat kecepatannya itu lebih cepat gitu ya, sekitar 5 sampai 7 kali kecepatan gitu. Aku juga mau sekalian ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu mendukung dan selalu mensupport aku. Untuk kalian yang udah klik dan yang nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget untuk kalian bantu aku ya ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika ada kritik dan saran boleh juga untuk kalian sampaikan di kolom komentar. Dan untuk kalian semua yang mungkin berniat untuk menyawer aku, boleh banget untuk kalian klik yang tanda love di bawah judul video aku yang ada gambar love, terus juga ada icon dolarnya di dalamnya. Itu tuh boleh banget ya teman-teman. Masya Allah, jika ada yang berkenan aku ucapkan terima kasih banyak. Itu kalau misalnya kalian udah ngeklik itu dan udah membayar sesuai yang udah ditentukan di situ, itu komentar kalian akan berubah gitu ya teman-teman, akan berubah menjadi berwarna gitu. Pokoknya di sini aku hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu mensupport dan selalu mendukung aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah udah beres nyuci piring, di sini juga mau lanjut nyapu karena kan tadi aku tuh belum nyapu gitu ya. Terkadang habis masak aku langsung nyapu baru nyuci piring. Tapi karena ini tuh aku takutnya nanti tuh hujan gitu ya, terus aku dahuluan aja buat nyuci piring, baru deh di sini aku itu buat nyapu-nyapu di area dapur aku. Dapur aku ini emang nggak kelihatan berantakan parah ya teman-teman, cuman pasir sih kalau dapur aku ini tuh yang rentan banget. Pokoknya itu kalau nyapu itu tuh pasirnya itu pasti selalu banyak gitu. Oke, alhamdulillah udah beres nyapu-nyapu. Lanjut di sini aku mau ngikatin rambutnya anak-anak. Tadi kan seperti yang aku bilang, anak-anak itu udah dimandiin sama Pak suami dan udah dipakaikan baju. Tapi Pak suami itu nggak bisa ngikat rambutnya anak-anak. Jadi ya udah di sini bagian ngikat rambut anak-anak biar aku aja. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Nah ini kakak udah beres. Lanjut di sini aku itu mau ngikatin rambutnya adek juga karena di sini tuh gerah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rambut anak-anak itu dibiarin aja kayak gini, pasti mereka itu bakalan gerah banget gitu ya. Sedangkan kita aja kadang itu nggak tahan gitu ya teman-teman karena gerah gitu ya. Apalagi anak-anak gitu kan. Jadi di sini aku mau sisirin dan aku ikatin aja rambut anak-anak biar mereka itu tuh nggak gerah. Jadi pas main nanti itu tuh enak gitu. Beside you, I would. Nah udah beres.
beres aku itu ngebedakin sama nyisirin rambut anak-anak. Di sini aku tuh mau lanjut lagi buat ngangkatin jemuran pakaian yang aku cuci tadi pagi. Ini tuh udah pada kering semua. Walaupun aku ngejemurnya itu di sini, tapi ini tuh udah kering semua, udah bener-bener garing ya teman-teman. Karena memang di sini tuh cepet banget juga sih pakaian itu kering. Jadi cuaca itu tuh kayak nggak menentu loh, bentar-bentar itu panas, terus tiba-tiba itu rada gelap gitu ya. Jadi kalau misalnya aku itu mau ngejemurnya di luar itu rada was-was gitu ya, takutnya nanti dadakan hujan dan aku itu kayak lari-larian buat ngejar pakaian. Aku nggak sanggup, makanya udah aku ambil jalan aman aja, aku jemurin di sini aja. Oke, alhamdulillah ini juga udah beres. Aku itu mau lanjut lagi buat ke dapur. Ini aku mau beresin cucian piring aku yang tadi biar lebih lega aja dan biar kayak lebih beres aja gitu ya kerjaan aku. Nah, di sini posisinya itu aku kan udah mandi ya, maksudnya belum mandi ya, teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau beresin kerjaan aku dulu sebelum nanti aku itu tuh mandi gitu. Pokoknya aku tuh lebih seneng aja kalau misalnya kerjaan aku itu beres sebelum aku itu mandi, karena kalau misalnya udah mandi rada-rada mager gitu ya teman-teman, mau ngerjain kerjaan yang lain gitu, karena ya gitu nanti berkeringat lagi, dan kalau misalnya udah banyak keringat itu nggak nyaman pas tidur gitu. Jadi aku tuh lebih seneng kalau misalnya ngerjain kerjaan kayak gini tuh sebelum aku itu mandi. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. Ini tuh lumayan banyak ya teman-teman untuk piring yang mau disusun, karena memang cucian piring aku tadi itu kan lumayan banyak gitu ya. Ya seperti inilah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu nyuci piring itu dalam satu hari itu cuman sekali, ya bisa wajar lah gitu ya kalau misalnya cucian piring itu numpuk gitu kan, karena emang dari pagi tuh kayak nggak ada nyuci piring gitu. Jadi ya gini deh, akhirnya cucian piring aku itu banyak banget. I would. There's not much to do when all I can is. Nah oke, alhamdulillah ini udah beres. Aku itu nyusunin piring ke dalam lemari. Aku itu mau siap-siap buat mandi. Nah ini di malam harinya nih teman-teman. Di sini aku itu mau ngajakin anak-anak buat nyari boneka gitu ya, karena memang di rumah itu kan ada boneka gitu ya. Dan anak-anak itu berantem karena memang bonekanya itu cuma satu gitu. Jadi aku ajak aja anak-anak buat beli boneka gitu ya. Nanti dicari aja yang murah-murah. Aku tuh mau beli 2 gitu buat anak-anak. Buat kalian yang nanya, Bun, kalau misalnya beli-beli kayak gini, Bunda ambilnya dari budget mana? Nah, kalau aku itu ambilnya ini tuh dari gaji aku ya, teman-teman, dari pendapatan aku di YouTube. Alhamdulillah kan bulan ini aku gajian gitu. Jadi aku tuh udah siapin uang buat anak-anak juga gitu ya, entah buat anak-anak itu jajan atau mungkin buat beli mainan gitu. Jadi aku udah siapin. Nah, ini anak-anak udah milihin bonekanya, itu mereka ngambil boneka boba gitu. Itu tuh yang kecil ya, harganya itu 20 ribuan satu bijinya. Aku belinya itu 2 jadi 40.000, dan aku beli keranjang ini tuh 2 itu harganya 5 ribuan, berarti belanjaan aku itu 50.000 untuk itu aja. Tapi aku ada sih ambil beberapa yang kecil-kecil kayak peniti gitu sama jarum pentol gitu ya teman-teman. Nah, itu habisnya total belanjaan aku di sini semuanya itu adalah 53.000 rupiah. Nah pas pulangnya aku itu minta mampir sama Pak suami ke warung mie ayam, karena aku itu kepengen banget makan mie ayam. Tapi aku tuh sebenarnya kepengen itu makan di tempat gitu, cuman kata Pak suami lain kali aja gitu ya. Ya gitulah ya teman-teman, Pak suami itu belum sempet gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku beli mie ayam aja nanti bawa pulang. Tapi pengen sih kapan-kapan itu makan di warungnya itu langsung gitu ya, makan di tempat kayaknya lebih enak aja sih gitu. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters. Di sini aku beli mie ayamnya itu cuma 1 ya, karena memang tadi Pak suami itu udah makan dan aku tawarin, katanya itu dia udah kekenyangan. Jadinya ya udah belinya 1 aja. Ini tuh mie ayam ini tuh 1 porsinya itu tuh 10.000 ya teman-teman. Aku itu nggak pakai bakso, cuman mie ayam aja. Kalau pakai bakso sih itu harganya 15.000. Ini mie ayamnya. Ini udah aku kasih bumbu ya dari sana tadi. Terus ini ada cabenya aja sih yang dipisah.
Kalau aku makan mie ayam kayak gini tuh pengen itu yang pedes, karena memang aku tuh pecinta pedes. Kalau kalian itu sukanya makan mie ayam itu yang pedes atau yang gimana, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia ya. Oke, aku makan dulu ya, teman-teman. Mari makan. Hmm. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video aku. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.